Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 10 and we are going to presentation our material about rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Before we start, I wanna introduce myself and my group members. Me, Titin Andriana B as the first speaker, Aulia Mutmainah as the second speaker, Nurjana as the third speaker, Aziza Jamal Pasalawangi as the first speaker, and Putri Reski Amalia as the last speaker. Okay, the first is I wanna explain about pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses disebutkan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Setiap pendidik dalam satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, dan memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi siswa. Okay, the next material is about kerangka acuan pengembangan RPP. Pengembangan RPP dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pelajaran dengan maksud agar RPP telah bersedia terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Pengembangan RPP dapat dilakukan oleh guru secara individu maupun berkelompok dalam musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP di suatu kawasan dengan dibawa koordinasi dan supervisi oleh pengawas atau dinas pendidikan. Kerangka acuan pengembangan RPP adalah yang pertama, RPP dijabarkan dari silabus, yang dimana ini untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Yang kedua, setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Yang ketiga, RPP disusun untuk setiap KD, yang dimana ini dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Dan yang terakhir adalah guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan. Okay, I think that's all for me. Thank you. The next material is about prinsip-prinsip pengembangan RPP. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam pengembangan RPP. Yang pertama yaitu RPP merupakan terjemahan dari ide kurikulum yang berdasarkan silabus yang telah dikembangkan pada tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran. Yang kedua, RPP dikembangkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan. Yang ketiga, RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang keempat, RPP sesuai dengan tujuan kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan tak berhenti belajar. Yang kelima, RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. Keenam, proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam bentuk tulisan. Kemudian, RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, remedi, dan umpan balik. Lalu RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi inti dan kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Dan yang terakhir yaitu RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Bismillah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baiklah, kali ini
saya akan menjelaskan mengenai komponen RPP Standar Proses Nomor 65 Tahun 2013. Untuk komponen RPP yang pertama adalah identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Kedua, identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. Selanjutnya, kelas atau semester. Yang selanjutnya, keempat adalah materi pokok, yaitu materi yang akan diajarkan oleh guru pada saat pembelajaran. Kelima, alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Jadi, alokasi waktu untuk SD itu 35 menit, SMP 40 menit, dan SMA 45 menit. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang selanjutnya, komponen RPP selanjutnya adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Komponen ke-10 adalah media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran, yaitu untuk menyampaikan materi pembelajaran. Selanjutnya adalah sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan. Selanjutnya adalah langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. Dan yang terakhir atau komponen RPP yang terakhir adalah penilaian hasil pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk mengukur kemampuan siswa dan melihat apakah tujuan pembelajaran tersebut telah tercapai. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya. Next material explained by me, yaitu langkah-langkah penyusunan RPP. Langkah-langkah minimal dari penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dimulai dari mencantumkan identitas RPP, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian. Setiap komponen mempunyai arah pengembangan masing-masing, namun semua merupakan suatu kesatuan. The next is mencantumkan identitas. Mencantumkan identitas itu terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. Kemudian itu merumuskan tujuan pembelajaran, output dari satu paket kegiatan pembelajaran. Kemudian menentukan materi pembelajaran. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat diacu dari indikator. Kemudian menentukan metode pembelajaran. Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran, bergantung pada karakteristik pendekatan atau strategi yang dipilih. Karena itu, pada bagian menentukan metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran dan metode yang diintegrasikan dalam satu kegiatan pembelajaran peserta didik. Kemudian memilih sumber belajar. Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan. Sumber belajar mencangkup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara lebih operasional dan bisa langsung dinyatakan bahan ajar apa yang digunakan. The next is penetapan kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah minimal yang harus dipenuhi pada setiap unsur kegiatan pembelajaran adalah
menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, dan yang terakhir menyampaikan cangkupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Kemudian itu elaborasi dan eksplorasi. Eksplorasi dalam kegiatan eksplorasi guru itu melibatkan siswa mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari. Kemudian menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain. Kemudian elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi itu, guru membiasakan siswa membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna, memfasilitasi siswa melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis. Yang terakhir itu memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. The last material is penutup dan menentukan penilaian. Dalam kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan siswa atau sendiri membuat rangkuman kesimpulan pembelajaran. Kemudian itu melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Kemudian itu memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Kemudian menentukan penilaian. Penilaian dijabarkan atas yang pertama itu teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai yang berisi rubrik penilaian. Okay, thank you for the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I'm Putri Reski Amalia. The next material about contoh RPP berikut adalah contoh RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran daring sesuai edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019. Dengan sekolah menengah pertama, mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7 semester 1 dengan alokasi waktu 3 kali 40 menit dengan kompetensi dasar KD3 dan KD4 pertemuan ke-1 dengan materi pokok yaitu Good morning, how are you? Berikut adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menganalisis secara lisan, pendek dan sederhana dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan interaksi interpersonal. Selanjutnya yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan interaksi interpersonal. Yang ketiga yaitu menganalisis secara lisan, pendek dan sederhana dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan interaksi interpersonal. Selanjutnya membuat deskripsi pendek dan sederhana dengan meminta dan memberi informasi terkait dengan teks interaksi interpersonal. Membuat deskripsi pendek dan sederhana dengan meminta dan memberi informasi terkait dengan teks interaksi interpersonal. Membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan teks interaksi interpersonal. Membedakan fungsi sosial dengan meminta dan memberi informasi terkait dengan teks interaksi interpersonal. Membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan teks interaksi interpersonal. Membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan teks interaksi interpersonal.
Kemudian yang kedua yaitu adalah kegiatan pembelajaran. Media yang dapat digunakan yaitu WhatsApp, Google Classroom, Telegram, Zoom, Google Form, dan lain sebagainya. Slide dan presentase melalui PowerPoint. Alat yang dapat digunakan yaitu laptop, handphone, tablet, dan lain-lainnya. Sumber belajar yaitu buku guru dan siswa, modul bahan ajar, internet, dan sumber lainnya. Kemudian pendahuluan. Guru memberi salam dan mengajak peserta didik berdoa bersama. Kemudian guru mengecek kehadiran peserta didik melalui WhatsApp group, Zoom, Google Classroom, Telegram, atau media lainnya. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan. Yang terakhir, guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan langkah pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan inti. Yang pertama, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan membaca dan menuliskannya kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan melalui WhatsApp, Zoom, grup Classroom, Telegram, atau media daring lainnya terkait materi How to Grade. Selanjutnya, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi How to Grade. Kemudian peserta didik diberi kesempatan untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, kemudian mempresentasikan ulang dan saling bertukar informasi mengenai How to Grade. Melalui WhatsApp group, Zoom, Google Classroom, Telegram, atau media daring lainnya, peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya kemudian ditanggapi peserta didik yang lainnya. Yang terakhir yaitu guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait How to Grade. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Pada bagian penutup ada dua, yaitu yang pertama, guru bersama peserta didik merefleksikan pengalaman belajar, kemudian guru menyampaikan rencana dan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Yang terakhir ada bagian penilaian atau assessment. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan berupa tes tulis, dan presentasi untuk kerja atau hasil karya atau proyek dengan rubrik penilaian sebagai nilai keterampilan. Sekian, thanks.